Yang namanya SMA 1, SMA 3, SMA 2 itu saya lewat Pak. Bagaimana caranya orang masuk Unpad gitu Pak. Tapi yang saya fokuskan itu bagaimana minat anak-anak SMA-nya itu mau dulu kuliah. Berkeliling kami Unpad khusus mulai dari tanggal 12 Januari Bapak sampai tanggal 21 Januari. Itu mewakili 20 sekolah perwakilan dari Subang Utara, Subang Kota, dan Subang Selatan. Lalu kami ada kegiatan seperti biasa Bapak, Kompas Harium, Makrab, Disnatalis, Kompas Bangga, ada Kompas Berbagi, Kompas Peduli, Kompas Eksis. Kira-kira peran dan kontribusi kami Kompas ini sebagai wadah kekeluargaan bagi mahasiswa asal Subang yang menempuh pendidikan tinggi di Universitas Padjadjaran melalui kegiatan yang berdampak langsung pada masyarakat Kabupaten Subang. Di antaranya tadi kan sudah disebutkan ada Liga Desa, Kompas Berbagi, Kompas Peduli. Diharapkan khususnya di Kabupaten Subang organisasi menjadi sarana pengembangan potensi anggota melalui pembinaan karakter. Kira-kira begitu dari Kompas. Langsung dilanjut. Fokus utamanya adalah sebagai wadah pulang Pak, wadah pulang utama anak-anak dan juga mahasiswa IPB, bagaimana mereka bisa mengembangkan potensi dirinya, terutama orang-orang Subang sebagai wadah dan juga wujud nyata kami ini peduli bahwasannya kita sebagai keluarga di Bogor bisa saling membersamai, bisa saling istilahnya guyup di sana gitu, karena kan kita ini di sana gak ada orang tua ya Pak Bu. Jadi pengennya jadi teman dan lain sebagainya. Kita menginginkan wadah untuk pulanglah kami ini nantinya. Dan kami ini punya beberapa program kerja seperti fokusnya Akadulur, bagaimana kita bisa empati kepada mahasiswa-mahasiswa IPB yang terdampak UKT, dan juga kami juga bagaimana caranya mahasiswa IPB ini tetap bisa bersekolah atau misalnya bisa tetap berkuliah dengan program fokusnya Akadulur, dan dilanjut pada programnya itu adalah Ramadan kita berbagi takjil, dan selanjutnya adalah Genus Gebiar Nusantara. Kita memperkenalkan budaya Subang, kami memperkenalkan batik ganasan, dan juga memperkenalkan oleh-oleh khas Subang Pak di sana. Dan kebetulan sangat tertarik karena kan di IPB ini ada mahasiswa yang internasional. Mereka sangat tertarik Pak dalam bidang kebudayaan Subang, terutama batik ganasan dan juga oleh-oleh khas Subang. Dan untuk selanjutnya adalah IGTS, IPB Goes to School, ini memperkenalkan IPB bagaimana sistematika dan juga alur pendaftaran serta pengenalan IPB itu bagaimana. Fokus Polban ini merupakan sebuah organisasi yang mewadahi orang-orang Subang yang berkuliah di Polban itu untuk selalu bersama dan membantu adik-adik tingkatnya ini untuk masuk ke Polban gitu, tujuan awalnya itu di sana. Nah, selain itu juga di Fokus Polban ini ada beberapa kegiatan seperti FGTS, Fokus Goes to School, di mana Fokus Goes to School ini memperkenalkan kepada adik-adik yang tingkat SMA gitu. Untuk tahun sekarang ini kurang lebih ada 12 sekolah yang akan kami kunjungi untuk kami sosialisasikan gitu bagaimana tentang dunia perkuliahan, Polban, dan lain sebagainya. Dan juga ada kegiatan internal lain seperti fokus buka bersama mahasiswa Subang asal Polban, ada fokus kuliah, juga ada fokus peduli, fokus makrab, fokus apresiasi, dan kegiatan first meeting yang nantinya itu akan membantu adik-adik yang sudah masuk ke Polban itu untuk dibina dan juga dipandu bagaimana nanti gambaran perkuliahan di Polban seperti apa, kurang lebih seperti itu. Kalau kita sih pada prinsipnya saya mendukung, justru saya senang kalau ada lagi, karena ini kayaknya mati suri mahasiswa di Subang dari 2017 sampai 2025 COVID, karena memang dulu terakhir rame-ramenya komunitas itu zaman terakhir saya mimpin kalau nggak salah. Itu bupatinya zaman Bu Haji Mas terakhir rame itu. Jadi ya saya senang lah kalau sekarang mulai rame lagi. Insya Allah pemerintah daerah akan dukung untuk teman-teman, dan nanti juga mungkin untuk pembiayaan bisa kita bantu. Kita carikan sponsor, kita carikan pihak-pihak yang bisa membantu.
sehingga semua kampus ekspor ini mudah-mudahan bisa terselenggarakan di 24 ya. Tapi kayak biar ada suasana baru lah, biar nggak monoton, karena kalau kampus ekspor itu dari dulu kan monoton ya, nggak akan jauh tryout di dalam ruangan, seminar lagi di dalam ruangan, baksos dan hal-hal kayak gitu kan seringnya di dalam ruangan. Coba kali ini kalau bisa dirubah biar lebih ini aja, biar lebih fresh, lebih hidup, acaranya nggak monoton. Dan saya juga nitip ini mumpung ada komunitas mahasiswa. Dulu itu saya yang namanya Unpad Goes to School, justru saya dulu, mohon maaf ini ke Unpad, saya itu dulu malah bukan ngajak orang buat masuk Unpad kalau dulu saya. Karena apa? Karena saya tahu kalau namanya Unpad, UPI, Polban, ITB, IPB itu kampus yang nggak perlu dipromosikan, karena semua orang pun cita-citanya yang mau masuk ke situ Pak. Nggak ada orang cita-citanya mau masuk, bukan mau apa ya, mau masuk ke yang lain-lain kayak di mana, di Sumut kayak di mana, nggak ada. Pasti orang itu, orang khususnya orang Subang itu kalau kuliah nggak akan jauh, pengennya ke UNPAD, ke UI. Ya inilah kampus-kampus yang hadir. Makanya dulu waktu saya bikin gebrakan zaman saya ketua Kompas, itu justru saya bagaimana caranya orang masuk UNPAD. Tapi yang saya fokuskan itu bagaimana minat anak-anak SMA-nya itu mau dulu kuliah. Karena di Subang itu bukan kekurangan orang yang pintar, bukan kekurangan orang yang punya minat mau kuliah, bukan. Orang yang mau kuliah banyak di Subang itu. Yang pengen ke Unpad itu bejibun, ke ITB, ke UPI, ke UI, ke IPB, ke semua itu hampir kalau ditanya pasti semua orang ingin. Tapi masalahnya kadang mereka itu ada pantangan dari keluarga, ada pantangan dari segi ekonomi, sosial, yang dimana kalau teman-teman saya itu saya itu survei. Ketika saya UGS ke daerah Pantura di satu kelas, ketika saya nanya mau kuliah atau enggak, muka mereka itu ingin kuliah Pak. Tapi ketika saya tanya mau kuliah atau enggak, yang ngacung kuliahnya paling 3-4 orang. Karena apa? Orang Pantura itu prinsipnya lulus SMA itu lebih baik kerja di pabrik, nyari kerja di pabrik. Kalau perempuan nyari salaki, nyari suami, nikah, itu pikirannya. Kalau nggak TKW, itu. Nah, justru saya dulu UGS itu saya pinggirkan dulu Unpadnya. Tapi yang saya tekankan dulu waktu itu bagaimana anak-anak kita yang ada di Subang yang punya mindset habis kuliah nih harus kerja di pabrik, habis kuliah nih harus nikah, harus jadi TKW. Saya ubah dulu mindsetnya. Bagaimana kita memberikan ketertarikan ke mereka. Pertama, bagaimana kuliah bisa menentukan perubahan hidup seseorang, dan juga harus menjelaskan juga bahwa kuliah itu tidak sesulit yang dibayangkan dan tidak sehabis uang yang dibayangkan. Itu yang perlu ditekankan. Nah, saya nitip ke teman-teman komunitas, Subang itu nggak kekurangan orang yang ingin masuk Unpad, nggak kekurangan orang yang ingin. Mungkin, mohon maaf ya, mungkin kalau untuk universitas swasta perlu datang memperkenalkan universitasnya, memperkenalkan ayo masuk kampus kami. Saran dari saya, coba pancing dulu anak-anak kita, anak-anak SMA kita kelas 3 itu setidaknya punya minat dan keinginan dulu untuk meneruskan jenjang pendidikan mereka. Jangan terkendala oleh orang tua, jangan terkendala oleh biaya, karena saya percaya betul kalau ada keinginan semua bisa Pak. Kalau ada keinginan semua, tidak ada yang tidak mungkin lah. Mau kuliah sambil kerja, kalau memang ada kemana, itu yang harus dibentuk. Karena karakter masyarakat kita khususnya yang ada di pinggiran. Kalau di kota mah udahlah. Dan dulu saya Pak, UGS, Unpad Goes to School saya, yang namanya SMA 1, SMA 3, SMA 2 itu saya lewat Pak. Benar. Karena kalau anak SMA 1, SMA 2, SMA 3 nggak perlu didatangi Unpad Maui, mereka daftar di situ Pak. Udahlah, anak di sini juga pasti kebanyakannya anak SMA 1, SMA 2, SMA 3 yang di mana ya udah namanya Unpad, UI, IPB, semua itu udah bukan hal yang asing bagi anak-anak di kota. Makanya dulu saya UGS dulu, saya nggak pernah datang itu SMA 1, SMA 2, SMA 3, udah amat saya lewat. Karena bagi saya waktu itu yang lebih penting mendapatkan pemahaman tentang pentingnya kuliah itu bukan anak SMA yang di kota, tapi justru yang di pinggiran kota Subang. Ini saya nitip teman-teman semua, nanti kalau
progres lagi. Karena kan biasanya Januari ya kan? Januari itu udah mulai nih biasanya karena udah mulai seleksi masuk tuh bulan SBM, nggak tahu sekarang apalah namanya itu. Nah kan itu biasanya bulan tahun-tahun depan awal. Saya nitip ke teman-teman juga, terima kasih bantuannya karena memang saya tidak bisa keliling ke sekolah-sekolah untuk memperkenalkan kampus, untuk menarik mahasiswa kita untuk sekolah ke Unpad kemana. Karena saya gini Pak, Subang ini hari ini total pengangguran terbukanya 65.000, cukup besar. Tapi kan 65.000 itu ada yang lulusan SMA, SMP yang memang tidak punya spesifikasi khusus. Justru kalau orang kuliah, saya punya prinsip, kalau orang kuliah pergi dari Subang ke Bandung, ke Jakarta, sejelek-jeleknya relasi pasti mereka punya. Saya yakin kalau anak-anak Subang pada mau kuliah, adalah urusan IPK nomor sekian misalnya. Yang penting itu bagaimana teman-teman ini di Bandung, di Jakarta ini bisa membangun relasi masing-masing, bisa punya koneksi sama orang lain. Salah satu kunci saya hari ini bisa di sini ya kan, koneksi saya ngobrol masalah seni, ketemu orang baru. IPK nomor sekian misalnya, walaupun IPK saya 3,8 kan, IPK saya 3,85. Tapi pada prinsipnya saya mohon banget ke teman-teman tolong dibantu saya agar memunculkan niat dan bakat anak-anak di Subang agar mau kuliah aja, mau keluar dari Subang ke Bandung, agar apa? Agar ketika mereka lulus SMA tidak langsung menjadi beban negara. Karena ketika mereka lulus SMA, mereka tidak kerja langsung, itu otomatis angka pengangguran kita nambah. Itu jadi beban kita, bukan kita tidak menanggung beban, itu sudah jadi kewajiban kita. Tapi kan kita pun berat. Seperti hari ini Subang ada BYD, ada Finfast, dan masih banyak perusahaan-perusahaan yang masuk ke Kabupaten Subang. Tapi kan kalau spesifikasinya nggak masuk juga ini susah kita paksakan Pak. Ujung-ujungnya orang Subang ini cuma jadi buruhnya yang digaji UMK. Tapi nggak bisa, justru cita-cita saya tuh pengennya orang-orang Subang tuh masuk ke sini tuh bukan jadi buruhnya, tapi ada yang jadi manajernya, GM-nya, SPV-nya, HRD-nya, bukan hanya jadi buruh yang tiap hari kerja jam sekian gaji UMK, bukan. Tujuan saya itu pengennya memang sudah punya spesifikasi khusus masing-masing, bagi Polban dan lain-lain kan punya jurusan yang teknik yang bisa spesifik ke situ. Justru saya inginnya mengambil itu jangan ambil kue yang di bawah, ambilnya kue yang di atas. Nah, ini tugas kita sama-sama dan saya juga dibantu dari semuanya agar minat itu tumbuh. Jangan hanya izin bertanya menindaklanjuti tadi tentang beasiswa daerah, mungkin ada tanggapan dari Pak Kadistik atau Kang Ray langsung. Itu saja intinya. Terima kasih. Dari Pemda sendiri kita belum ada, tapi kita ada beberapa beberapa SDM ya, dan juga dari Pemprov. Jadi beasiswa yang disiapkan Pemprov itu langsung spesifik biasanya dengan kebutuhan yang ada di kabupaten. Kayak Subang hari ini sedang masuknya industri. Nah, tapi nanti saya konfirmasi ke Pak Gubernur kira-kira berapa yang bisa dibawa, mudah-mudahan bisa diinikan Pak Subang Kampus Ekspor. Karena kalau Pemda sendiri, instruksi Pak Gubernur ini suruh fokus dulu menyelesaikan masalah infrastruktur dan lain-lain, sehingga untuk beasiswa sendiri kita dikolektifkan di provinsi. Nanti coba saya sampaikan ke Pak Gubernur, mudah-mudahan kuotanya masih ada dan bisa dibawa setidaknya nanti di Subang Kampus Expo, seperti itu. Apakah mungkin dari pemerintah daerah bersama mungkin PPAD itu bisa memfasilitasi khususnya secara eksklusif pada teman-teman mahasiswa Subang itu? Karena menurut kami untuk sebagai mahasiswa di dunia penelitian itu tuh bisa berpengaruh terhadap industri, tidak hanya untuk Subangnya itu sendiri, tapi juga untuk Indonesia secara luas. Tapi kan sekarang jurnal juga untuk upload di situ tuh tidak murah gitu ya Pak. Itu perlu hal yang besar untuk bisa publikasi isi jurnalnya itu sendiri. Mungkin boleh menambahnya terkait itu. Sebelum Teteh ngomong, tadi Pak Pempati udah ngobrol duluan tentang itu ke saya dan menyampaikan ingin ada hal seperti itu, dan saya kemarin kasih lampu hijau. Ya mudah-mudahan di 2026 itu bisa dilaksanakan. Nanti bisa koordinasi lah. Karena kepala BPPT-nya kan? Alhamdulillah sering sama Abah kemarin. Kira di forum anak juga Pak. Gitu. Iya. Boleh nanti coba sharing lagi sama Abah. Karena baru kemarin saya kasih ACC-nya.
nanti bisa dibicarakan dengan Abah. Dan sekedar informasi juga, ini saya minta bantuan lagi ke teman-teman semua. Jadi gini teman-teman, di tahun depan, sebenarnya di tahun ini udah jalan, saya dan Pak Gubernur itu lagi buat sistem khusus untuk sistem perekrutan tenaga kerja. Jadi saya butuh data dari teman-teman setiap universitas. Nanti anak Subang ini ada yang kuliah di Bandung ini jurusannya apa saja, di Polban jurusannya apa saja, siapa saja orangnya, spesifikasinya apa. Karena nanti kita di aplikasi perekrutan tenaga kerja nanti itu, saya dan Pak Gubernur tidak ingin lagi pabrik itu atau perusahaan itu membuka lowongan pekerjaan sendiri-sendiri. Jadi nantinya akan dibuat terpusat lewat Dinas Tenaga Kerja, yang dimana nanti secara sistem itu sudah terdata. Jadi by sistem itu langsung terdetek. Misalkan si A orang Subang jurusannya A. Nah jadi ketika nanti perusahaan itu nanti memberikan list ke kami, agar teman-teman yang sudah lulus kuliah itu nantinya kalau bekerja di Subang itu sudah tahu ada plotnya di mana saja. Jadi nanti pemerintah daerah dan pemerintah provinsi akan mengarahkan ketika teman-teman sudah lulus itu, mau nggak misalkan nih ada lulusan manajemen misalkan, mau nggak ngisi di Tekwang sebagai manajer atau sebagai apa, nanti kita arahkan. Tapi kan itu butuh data dari teman-teman semua, karena dan butuh teman-teman ini nanti sebelum lulus itu, misalkan sudah mau skripsi, sudah mau sidang, itu segera mengupdate data teman-teman agar data teman-teman masuk di data Dinas Tenaga Kerja kami, sehingga kami bisa betul-betul menselaraskan. Jadi nanti itu nggak ada lagi teman-teman itu ke perusahaan-perusahaan, nggak ada, tapi semua itu dibikin terpusat. Agar apa? Kita meminimalisir yang namanya pungli, meminimalisir yang namanya pegawai-pegawai dari luar masuk ke Subang. Jadi kita memaksimalkan dulu potensi yang ada di Subang. Kalau di Subang ada anak yang lulusan teknik elektro, ya pakai yang di sini. Kecuali nggak ada, baru kita lempar ke luar Subang.